Halo guys, jumpa lagi bersama aku di channel Unirecap dan selamat datang di alur cerita film Priest. Salah satu film bertema vampir yang dulu sering saya tonton di televisi bertajuk Priest tahun 2011. Satu hal yang bikin film ini cukup memorable buat saya adalah wujud dari vampirnya sendiri yang tidak seperti vampir-vampir konvensional lainnya. Dengan bentukan seperti monster pemakan daging, vampir di film ini jauh lebih menyeramkan, ganas, dan juga brutal. Ya sudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selama ribuan tahun, umat manusia berperang melawan bangsa vampir yang selalu mengancam kedamaian di setiap alamnya, di mana kecepatan serta kekuatan mereka yang sangat mengerikan tidak memberi banyak kesempatan bagi manusia untuk memenangkan perang. Sampai pada suatu masa, gereja yang menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tertinggi membentuk pasukan pembasmi vampir yang mereka beri nama The Priest, di mana pasukan ini diisi oleh petarung berkemampuan luar biasa dengan skill tingkat tinggi, dan semenjak itulah umat manusia dapat membalikan keadaan hingga berhasil memenangkan perang. Namun perang yang sudah berlangsung selama ribuan tahun secara tidak langsung berdampak pada bumi yang jadi ikut rusak, di mana bumi menjadi tempat yang gersang tanpa ada pepohonan yang tumbuh sebatang pun. Untuk itulah gereja membangun sebuah kota tembok untuk menjaga umat manusia dari ambang kepunahan, sementara untuk para vampir yang masih tersisa dikurung di suatu tempat reservasi, sebuah penjara dengan tingkat penjagaan yang sangat ketat. The ruling clergy ordered the priests disbanded, the former warriors to be integrated back into a society that no longer needed them. Adegan pun berpindah pada sebuah rumah di tengah padang tandus, tempat satu keluarga tinggal di sana. Si ayah bernama Owen, si ibu bernama Shannon, dan si anak bernama Lucy. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, gereja membangun kota tembok untuk menjaga umat manusia dari ambang kepunahan, tetapi tinggal di sana juga ada kekurangannya, di mana peraturannya yang sangat ketat dan juga memaksa, sehingga ada sebagian kecil masyarakat yang lebih memilih untuk tinggal di luar kota tembok, meski mereka tahu tinggal di luar sana jauh lebih beresiko akan serangan bandit. Singkat cerita, ketika mereka ingin makan malam, sesuatu yang sangat tidak terduga pun terjadi. Tampak segerombolan vampir tiba-tiba menyerang rumah mereka, memaksa Owen untuk menghadapi mereka seorang diri, sementara Lucy disembunyikan di ruang bawah tanah. Seketika, situasi berubah menjadi sangat mencekam dan entah apa yang terjadi setelahnya. Namun satu hal yang pasti, Lucy yang sedang bersembunyi dengan cepat ditemukan sebelum kemudian dibawa bersama mereka. Kemudian kita dibawa ke kota tembok, sebuah kota yang sangat besar yang terdiri dari beberapa sektor dan menjadi satu-satunya tempat yang cukup aman bagi manusia, termasuk para The Priest yang kini sudah tidak lagi aktif, di mana sekarang mereka hidup normal seperti manusia pada umumnya, dan salah satu dari priest tersebut adalah seorang pria dengan tatapan tajam. Namun dikarenakan seorang priest sudah membuang identitasnya alias tidak memiliki nama lagi, maka kita bisa memanggilnya Michael. I have questions. Yes, my son. Meskipun perang sudah lama berakhir, Michael masih saja trauma oleh kejadian naas di masa lalu. Kala itu, Michael beserta para The Priest yang lain sedang menyerbu satu sarang vampir untuk membunuh sang ratu vampir. Namun sayangnya, mereka masuk ke dalam jebakan dan kehilangan banyak rekan, termasuk salah satu rekan Michael yang kita sebut saja Carl. Sepulangnya di kontrakan, Michael dikejutkan oleh seorang pria bernama Hicks yang adalah seorang sheriff di suatu kota bernama Augustine, di mana tujuan doi kemari hanya untuk menyampaikan sebuah kabar buruk bahwasannya ada sekelompok vampir yang menyerang satu keluarga yang mana mereka tidak lain adalah Owen dan juga keluarganya. Faktanya,
Owen merupakan adiknya si Michael, di mana pasca kejadian tersebut, Owen menderita luka yang sangat parah dan sayangnya Shannon tidak selamat sementara Lucy diculik para vampir. Just thought I should let you know in case you wanted to come along. Figure I could use someone like you by my side. Mengetahui ada serangan vampir yang menyerang keluarganya, terlebih lagi nyawa keponakannya kini sedang terancam. Tentunya sebagai seorang priest, Michael sama sekali tidak tinggal diam. Tetapi sebelum itu, dia diharuskan untuk menemui para uskup terlebih dahulu, yang salah satunya adalah Monsignor Aurelius dengan tujuan untuk meminta izin darinya. Sayangnya, Monsignor Aurelius menolak untuk mengizinkannya pergi sebab beliau menyangkal mungkin saja itu bukan serangan vampir, tetapi serangan dari kelompok bandit yang biasa berbuat onar. Apalagi perang sudah lama berakhir, maka tidak mungkin rasanya jika ada vampir yang bisa kabur dari tempat reservasi. Oleh karena itu, sang uskup melarangnya untuk pergi, dan jika Michael berani melanggar, maka hal tersebut akan dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap gereja. Try to remember your vow. To go against the church is to go against God. Kesal dan kecewa itulah yang dia rasakan, namun hal tersebut sama sekali tidak menghentikan langkahnya untuk menyelamatkan Lucy, keponakannya, sehingga Michael tidak punya pilihan selain melanggar perintah sang uskup, dan dengan menggunakan motor dinasnya, Michael melaju dengan kecepatan tinggi melewati gurun pasir yang sangat tandus. Setibanya di rumah Owen yang sudah seperti kapal pecah, Michael bertemu dengan Hicks yang kebetulan baru tiba. Sebelum kemudian keduanya lanjut menuju kota Augustine, tempat di mana Owen sedang dirawat. Di sanalah mereka membicarakan banyak hal, di mana satu di antaranya adalah sebuah fakta bahwasannya Lucy yang sedari tadi kita anggap sebagai keponakannya Michael ternyata bukan, karena sebenarnya Lucy sendiri adalah putri kandungnya si Michael, sementara untuk Shannon sendiri kemungkinan besar dia juga merupakan istrinya. Dikatakan selama Michael mengabdi kepada gereja, dia menitipkan Lucy yang kala itu masih sangat kecil kepada Owen untuk menggantikan peran ayah yang seharusnya dijalankan oleh si Michael. Promise me something, brother. Kill them all. Setelah itu, Michael terlibat dalam suatu percakapan dengan Hicks yang pada intinya pemuda satu ini akan ikut secara sukarela, di mana usut punya usut, Hicks ternyata memiliki hubungan romantis dengan Lucy, dan tentunya sebagai pacar yang baik, Hicks juga siap untuk mempertaruhkan nyawanya. What's with all the bullets anyways? That priest didn't use firearms. They're for you. We leave at dawn. Di sisi lain, kita dibawa ke tempatnya Lucy yang kini sedang ditawan di suatu tempat. Di hadapannya muncul sosok misterius yang tidak lain adalah seorang manusia yang juga menculiknya. Namun dari tatapannya yang mencekam, kita semua bisa tahu sosok ini memiliki aura yang sangat mengancam, bahkan lebih mengancam daripada vampir itu sendiri. Entah siapa sosok ini dan apa tujuan dia menculik Lucy, itu semua akan terungkap nanti. Adegan berpindah ke kota tembok setelah mengetahui bahwa Michael sudah melanggar perintahnya. Monsignor Aurelius pun mengutus 4 orang priest untuk segera menangkapnya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Owen yang semalaman sekarat akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya dan jasadnya dikubur bersama dengan Shannon dalam satu liang lahat. Selesai dengan itu, Michael pun kembali lagi ke tempat kejadian perkara untuk melakukan penyelidikan. Selain jejak kaki vampir, dia juga menemukan beberapa jejak kaki manusia dan bisa ditebak kalau jejak kaki tersebut adalah jejak dari sosok vampir yang sudah menculik Lucy. There's a reservation up that way. Well, then that's where we start. Diketahui jejak-jejak tersebut berasal dari suatu tempat reservasi yang setelah sampai di sana, tempat itu tampak sudah tidak ada penjaganya, namun ada beberapa gelandangan yang tinggal di sana dengan perawakan mereka yang cukup menyeramkan, di mana kulit mereka sangat pucat dan pupil mata mereka juga tampak sangat kecil. Diketahui mereka lebih dikenal sebagai familiar atau kasarnya budak vampir, sebutan bagi orang-orang aneh
aneh yang menjadikan vampir sebagai tuan mereka, dan penyebab penampilan fisik mereka menjadi seperti itu tidak lain karena infeksi akibat gigitan atau cakaran vampir. Good. Sure we won't have any trouble. Masuk ke dalam area penjara yang terletak di bawah tanah, keduanya menemukan sebuah kerangka manusia yang kemungkinan besar adalah kerangka dari penjaga di sini. Sebelum kemudian Michael mendobrak salah satu sel penjara yang di dalamnya terdapat satu budak vampir yang cocok untuk diinterogasi dengan menanyakan apakah ada seorang gadis yang dibawa kemari. Namun di tengah-tengah interogasi, Hicks dikejutkan oleh 3 budak vampir yang menyambitnya dengan kapak, tapi dengan cepat Hicks melemparkannya balik sampai menancap di salah satunya. Panik dan ketakutan, Hicks hampir saja jadi bulan-bulanan mereka, tetapi untungnya Michael segera datang dan menghabisi mereka dalam waktu beberapa detik. Tanpa disadari, matahari sudah mulai terbenam, langit seketika menjadi gelap, yang artinya ini adalah waktu bagi para vampir untuk sarapan. Akan tetapi, sial bagi para vampir karena tepat di hadapan mereka saat ini merupakan seorang priest, dan dalam waktu yang singkat, Michael membantai mereka satu persatu. Selesai dengan itu, Michael melanjutkan interogasinya kepada budak vampir barusan, di mana sang budak sempat mengatakan kalau gadis manusia yang sedang mereka cari-cari kini sedang dibawa menuju ke arah barat, sampai tiba-tiba muncul satu vampir yang langsung membunuh si budak dan hendak kabur dari sana, tetapi Michael dengan cekatan langsung menerkamnya. Sesuai dengan apa yang tergambar di peta, di arah barat sana ada sebuah tempat yang diberi nama Solar Milor, yang tidak lain adalah satu sarang vampir. Jadi kemungkinan besar Lucy dibawa ke sarang itu. Michael juga menambahkan setidaknya ada 50 vampir yang seharusnya dipenjara di tempat ini. Namun entah bagaimana tersisa 6 ekor saja, di mana Michael menebak seseorang telah membobol tempat reservasi ini dengan tujuan untuk membebaskan para vampir yang ada di dalamnya. 50 crypts in this reservation. Only 6 vampires left. Singkat cerita, mereka pun sampai di sarang tersebut dengan ukurannya yang sangat amat besar, sementara untuk bagian dalamnya terdiri dari banyak terowongan. Ketika masuk ke bagian terdalam, Michael bertemu dengan seseorang yang tidak asing di matanya, yang ternyata dia adalah salah satu priest yang diutus oleh para uskup untuk menangkap Michael, dan kita bisa memanggilnya Maggie. Diketahui, Maggie memutuskan untuk berpisah dengan 3 orang priest yang datang bersamanya, di mana Maggie datang ke sarang ini, sementara 3 sisanya pergi menuju sebuah kota bernama Kota Jericho. Hicks! Di sisi lain, Hicks yang awalnya kalem-kalem saja tiba-tiba diincar oleh sesosok makhluk, dan itu adalah salah satu jenis vampir yang biasa ditugaskan untuk menjaga sarang, di mana vampir jenis ini jauh lebih besar, kuat, dan juga kerat dibandingkan vampir-vampir congkring yang lain. Dan meski pada awalnya mereka cukup kesulitan, tetapi pada akhirnya vampir itu dapat ditaklukkan. Dengan kemunculan vampir penjaga tersebut, timbullah satu pertanyaan di benak mereka. Kenapa sarang vampir yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan masih ada penjaganya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres nih. Benar saja, ketika masuk lebih dalam lagi, ketiganya menemukan sebuah tempat yang sangat amat luas. Sebuah tempat yang biasa digunakan para vampir untuk mengumpulkan banyak pasukan. Tapi yang jadi pertanyaannya, kemanakah semua pasukan mereka sekarang? Setelah disidik-sidik, ketiganya menemukan lubang galian yang tepat menuju arah suatu kota, dan kota tersebut adalah Kota Jericho yang menjadi tempat tujuan ketiga priest yang lain. Itu berarti pasukan vampir dalam jumlah yang tidak sedikit akan menyerang Kota Jericho. Where'd you say the others went?
Adegan berpindah pada stasiun kereta di kota Jericho. Terlihat ada seorang satpam yang dikejutkan dengan kemunculan satu kereta yang datang di luar jadwal. Tetapi anehnya, tidak ada satupun penumpang yang turun dari kereta tersebut sampai tiba-tiba... Ya, isi dari kereta tersebut tidak lain adalah pasukan vampir dari sarang sebelumnya, dan karena kondisi perut mereka yang sudah keroncongan, seluruh penduduk di kota tersebut jadi sasaran mereka untuk dimukbang. Di saat yang sama, ketiga priest tersebut baru saja sampai dan ketiganya langsung berhadapan dengan sosok manusia tersebut yang juga pemimpin pasukan vampir. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi, sosok ini ternyata mempunyai kekuatan yang sangat besar, bahkan hanya dengan satu pukulannya saja dia sudah mampu membunuh salah satu priest. You have a choice. You can follow in my footsteps, or you can follow in his. Tak terasa matahari sudah mulai terbit bersamaan dengan Michael and the gang yang datang terlambat karena kota sudah dalam kondisi sunyi dan sama sekali tidak ada yang tersisa dari penduduknya sebelum kemudian mereka menemukan jasad dari ketiga priest tersebut yang dalam kondisi tersalib, dan hal itu seketika membuat bulu ketek mereka menjadi merinding. Nothing we've ever seen before. What kind of vampire could do something like that? Setelah melakukan penyelidikan, mereka menemukan 3 fakta dan nomor 2 bikin tercengang. Pertama, alasan bagaimana pasukan vampir bisa menghilang dengan cepat, bahkan sebelum matahari terbit, mereka menumpangi sebuah kereta sebagai alat transportasi. Jadi, waktu siang mereka pakai untuk perjalanan, sampai malam tiba, mereka mampir di satu kota untuk makan-makan. Lalu fakta yang kedua adalah kota selanjutnya yang akan menjadi incaran mereka adalah kota tembok dengan jumlah penduduk yang paling padat. Terlebih lagi, tingkat populasi udara di kota itu juga sangat parah yang mengakibatkan matahari tidak lagi menyinari kota tersebut karena tertutup asap hitam yang sangat pekat, menjadikannya sebagai kota yang selalu ditutupi kegelapan. Lalu fakta yang ketiga, alasan kenapa mereka menculik Lucy sebenarnya bertujuan untuk memancing Michael beserta para priest yang lain supaya mereka pergi meninggalkan kota yang secara langsung melemahkan tingkat keamanan yang ada di sana. A train carrying an army of vampire? What chance do we have of stopping something like that? Kemudian kita dibawa ke tempatnya Lucy yang tampak sedang berbincang-bincang santuy sembari makan siang, dan disinilah kita akhirnya diungkapkan mengenai identitas asli dari pria misterius itu yang ternyata dia adalah Carl, salah satu priest yang dulu diceritakan menjadi korban dalam misi penyerbuan sarang ratu vampir. Di tengah ambang kematiannya, sang ratu vampir mencokokinya dengan darahnya, yang hal itu merubah Carl menjadi sosok yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu apa yang disebut dengan manusia vampir, di mana kekuatan fisik serta ketangkasan tubuhnya tiba-tiba meningkat secara signifikan. Tidak hanya itu, darah sang ratu vampir juga mempengaruhi pikiran sampai merubah ideologinya, di mana Carl beranggapan vampir adalah makhluk dengan jiwa yang bersih dan juga murni. Sebaliknya, manusialah yang dia anggap sebagai makhluk menjijikan dengan jiwa yang kotor, dan manusialah yang lebih pantas untuk dimusnahkan dari muka bumi ini. I am the bringer of the tide. I am the wave that will wash clean this unclean world. Kembali lagi kepada mereka bertiga. Sadar waktu yang mereka punya tidak begitu banyak, dengan cepat mereka bergegas pergi dan rencananya ketiganya akan menggunakan banyak dinamit untuk meledakkan keretanya. Tetapi sebelum itu, Hicks dan Michael akan menyusup ke dalam kereta demi menyelamatkan Lucy, di mana Hicks akan masuk dari gerbong belakang, sementara Michael langsung menuju ke gerbong depan, tempat di mana dia sudah ditunggu oleh teman lamanya, Carl, yang ternyata masih hidup. Hello, my friend. Tentu, Michael terkejut bukan main dengan apa yang terjadi pada Carl, namun semua itu tidak penting lagi karena sekarang yang dia utamakan adalah keselamatan putri tercintanya.
Tapi sebelum itu, dia berhadapan dengan Carl terlebih dahulu, yang pastinya duel di antara keduanya sama sekali tidak imbang karena selain memiliki kekuatan fisik serta ketakasan tubuh yang jauh di atas rata-rata, Carl juga memiliki skill bertarung sebagai mantan priest yang alhasil sangat mustahil bagi Michael untuk bisa menang. I'm stronger now than you ever were. Di sisi lain, Maggie juga mendapat sedikit kendala ketika segerombolan budak vampir mengejarnya dengan motor KLX. Tapi untungnya, Maggie dapat dengan mudah menjauh dari kejaran mereka, yang kesempatan itu dia gunakan untuk meletakkan banyak dinamit pada titik yang sudah ditentukan. Kembali lagi kepada Hicks yang ada di gerbong belakang, yang di dalamnya terdapat banyak sekali kantong menyan dengan vampir yang sedang tidur di dalamnya. Namun sial baginya karena satu persatu vampir seketika terbangun, tetapi beruntung dia masih bisa lolos ke gerbong selanjutnya, tempat di mana dia bertemu dengan Lucy yang hendak dibawa ke gerbong depan. Tidak hanya itu, Hicks juga dikejutkan dengan Michael yang secara tiba-tiba muncul dari bawah bersamaan dengan vampir yang juga mendobrak masuk, tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan mudah. Setelah itu, keduanya maju ke gerbong tempat Lucy berada. Di sanalah mereka kembali berhadapan dengan Carl yang langsung melumpuhkan keduanya, dan disitulah Lucy juga sempat melawan, yang tentunya berujung sia-sia karena Michael saja tidak mampu, apalagi Lucy yang cuman bocah kemarin sore. Di satu sisi, Maggie juga kembali berhadapan dengan para keroco yang sebelumnya mengganggu. Namun mereka semua sudah lupa kalau mereka bukanlah tandingan Maggie yang merupakan seorang priest. Alhasil, mereka dapat dihabisi dengan sangat mudah. Apesnya, salah satu kroco merusak detonator yang sudah disiapkan. Akan tetapi, Maggie masih memiliki rencana B, di mana dia akan menabrakkan motornya sendiri ke kereta tersebut, dan tentunya dengan banyak dinamit yang dia pasang di motornya. Balik lagi kepada Carl, setelah meninggalkan Michael dalam kondisi gerbong terbakar, dia membawa Lucy ke atap dan berniat untuk menyantap darah perawan yang masih sangat segar. Namun, hal tersebut kembali dicegah oleh Michael, lalu dengan cepat menangkap Lucy yang hendak jatuh ke bawah. Tidak cukup sampai di situ, Carl yang masih hidup pun mengambil kesempatan itu untuk membunuh Michael, tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti ketika melihat Maggie yang datang dalam kecepatan tinggi, yang alhasil tabrakan tidak dapat terelakkan seketika meledakkan kereta tersebut. Beruntung nyawa Michael dengan putrinya terselamatkan tanpa terkecuali Hicks dan juga Maggie yang baik-baik saja. Namun tidak untuk Carl yang dipastikan mokat dan hanya menyisakan topi yang dipakainya saja, di mana dahsyatnya ledakan tersebut juga membunuh seluruh pasukan vampir yang masih ada di kereta. Setelah kejadian itu, Michael kembali lagi ke kota tembok tempat para uskup bersama dengan warga kota tengah beribadah, dan dengan menunjukkan kepala vampir yang dia bawa, Michael ingin menyadarkan mereka semua, terutama Monsignor Aurelius dan para uskup yang lain, bahwasannya ancaman dari bangsa vampir masih tetap ada, di mana perang yang mereka anggap sudah lama berakhir ternyata baru saja dimulai kembali. No. It's just beginning. Tentu, sebagai seorang priest, Michael dengan Maggie memiliki tanggung jawab besar untuk membasmi para vampir, di mana sepertinya keduanya akan mengumpulkan para The Priest yang lain untuk memulai perang melawan sang ratu vampir yang diketahui masih hidup di luar sana. So ya, itulah alur cerita dari film Priest. Semoga kalian terhibur ya.
Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa semangat untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di next episode. Bye bye bye.